kandungan yang ada di jamu itu banyak sekali yang orang itu tidak tahu. Bahkan dokter juga tidak tahu. Karena jamu banyak yang tidak mencantumkan berapa apa isinya dan berapa miligram kandungannya. Jadi hati-hati betul. Orang itu sebetulnya kalau minum jamu itu minum sesuatu yang nggak tahu isi dalamnya. Ya. Coba kalau kita itu minum obat atau ya yang dari medis kan sudah ada itu. Oh, di situ ada isinya misalkan paracetamol 500 mili, kemudian ada CTM-nya 4 miligram, kemudian ada papaverin itu 2 miligram dan seterusnya. Ya, itu ada sehingga terukur. Nah, orang dewasa saja minum obat itu kalau tidak terukur berbahaya. Nah, ini bayi. Nah, maka kalau bayi minum jamu meninggal itu sangat ya kalau dari sisi medis sih wajar gitu. Karena apa? Bayi berat badannya masih kecil, sedangkan memberikan ramuan atau ya obat atau jamu itu ukurannya berdasarkan berat badan yang betul. Jadi memasukkan sesuatu zat-zat pada tubuh manusia itu ukurannya berat badan sebetulnya. Kalau dia melebihi dosis sesuai berat badannya, maka keracunan ya. Sebagai contoh saya berat badannya misalkan 50 kilo. Nah, saya cocok minum paracetamol 500 miligram misal gitu ya. Tapi bisa dibayangkan kalau ada orang yang beratnya baru 5 kilo misal gitu. Berarti otomatis dia akan keracunan. Ya, itulah komentar saya jamu yang jelas tidak jelas isinya berapa miligramnya diberikan kepada manusia, orang, bayi yang berat badannya sangat rendah. Sehingga wajar kalau dia overdosis dan kemudian kematian ya. Nah, itu terkait dengan jamu. Kemudian yang kedua, terkait dengan insiden ada ibu ya yang memberikan minuman kepada bayinya dalam bentuk kopi susu ya atau saset itu. Ini juga sangat memprihatinkan. Tapi sebelumnya ya kalau kita lihat ke belakang, ibu ini kan termasuk yang orang terlantar ya. Karena apa? Dia tidak punya identitas. Dalam arti dia tidak tercatat di dalam satu induk kependudukan maksud saya tidak tercatat. Dia tidak punya KTP gitu, tidak punya kakak. Kemudian dia tidak jelas tempat tinggalnya. Dia semula di Makassar, kemudian setelah itu dia ke Kabupaten Goa. Di Goa mungkin baru beberapa saat, dan pada saat hamil dia juga jadinya tidak jelas karena suaminya kan tidak ada sejak kehamilan sudah tidak ada atau mungkin pergi atau kemana saya tidak tahu, sehingga ibu ini tentu kondisinya single parent yang cukup berat ya. Sehingga kalau dia melakukan hal yang aneh-aneh itu latar belakangnya seperti itu. Nah, kenapa dia juga mungkin tidak tercatat di lingkungannya karena tadi dia statusnya hanya tinggal kontrak kemudian tidak mendapatkan registrasi di lingkungannya. Tapi terkait dengan kopi susu ya, ini saya sampaikan bahwa kopi itu mengandung kafein, teh juga mengandung teofilin ya. Tentu dalam dosis yang kecil bayi dikasih kopi tidak akan seperti dikasih jamu yang dosisnya besar misal begitu, bisa tidak membahayakan. Tetapi ingat bahwa kopi teh ini sangat tidak bagus untuk bayi ya. Karena apa? Dia mengganggu penyerapan vitamin dan protein dan juga mikronutrien yang lainnya itu. Jadi makanya tidak ada nasihat bayi dikasih kopi atau susu, kopi atau teh gitu ya. Jadi tidak hanya kopi ya, tetapi teh pun sebetulnya statusnya sama. Jadi ini supaya secara substansi pahami. Jadi ibu-ibu yang ngasih minum teh anaknya itu juga salah. Ya, misalnya bayi ya, bayi dikasih minum teh juga salah. Itu tidak hanya kopi. Nah, oleh karena itu kejadian kemarin mungkin sangat karena viral kemudian memberikan suatu keprihatinan bersama, maka saya pun juga secara kelembagaan saya juga ikut prihatin, tapi secara pribadi sebagai dokter saya juga bisa menyampaikan hal seperti itu. Harapan saya masyarakat paham betul bahwa
jangan memakai ya anaknya sebagai satu sarana untuk hal-hal tertentu, misalkan supaya viral, misalnya begitu. Kasihan menjadi korban dan pahamilah, mari pada momentum ini kita pemerintah baru sedang menggalakkan percepatan penurunan stunting. Kemudian marilah kita sebanyak-banyaknya orang tua itu jadi paham kenapa stunting, kemudian apa yang harus dicegah dan bagaimana makanan yang harus dikonsumsi. Ya, saya kira itu dari saya. Jadi kalau nanti ada ibu-ibu bilang wah ini karena ada susunya itu, wow, ruginya kopi diminumkan jauh lebih besar ya. Dan susunya pun sebetulnya kita tidak memberikan nasihat untuk banyak memberikan susu formula yang untuk pada bayi. Ya.